Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Di video pertama kita sudah banyak membahas tentang Daihatsu, perkembangan Daihatsu di Indonesia, serta beberapa mobil-mobil Daihatsu yang legendaris. Kemudian di part kedua kita juga sudah berbicara data, bagaimana kita menilai konsumen dan seterusnya. Nah, sekarang di part ketiga ini adalah catatan dari part kedua kemarin, di mana kita melihat data tentang peta konsumen kita, tentang apa yang disukai konsumen dan seterusnya. Nah, di part ketiga ini kita berbicara bagaimana mengaplikasikan ini semua tadi dalam hal penjualan mobil tentunya, karena judulnya pembahasan kita juga bagaimana trik jual mobil yang mudah dengan media online. Oke. Saya juga menggunakan Mozilla di sini. Anda boleh menggunakan apapun, Chrome boleh, Opera boleh, Safari dan seterusnya. Setiap kali saya membuka Google selalu langsung terarahkan ke google.co.id. Ini sudah kita bahas di video kedua. Nah, pengaplikasiannya berikut contoh mudahnya seperti ini. Seperti yang kita bahas di kemarin, misalkan jual mobil, jual mobil keluarga lah, kita pakai buat contoh. Nah, nih, jual mobil keluarga murah. Oke. Nah, jika kita melihat seperti ini, banyak sekali iklan, misalnya ada OLX, ada harga, kemudian kalau nggak salah, nah ini ada asapmobil.com, ada Kenalpos. Ini kan portal-portal yang mereka sengaja mendedikasikan untuk briefing informasi tentang mobil. Nah, langsung bahkan ada hargamobilmurah.com dan segala macam. Nah, beberapa portal-portal jual beli mobil, misalkan kita bisa ambil dari sini, jual mobil bekas. Nah, kenapa jual mobil bekas yang kita ambil di sini? Karena jual mobil bekas sudah pernah kita bahas di video kedua. Jadi ini tinggal melanjutkan. Nah, kita mulai lagi dengan OLX. Di sini ada Carmudi, kemudian ada Raja Mobil, Motosia dan seterusnya. Saya mungkin akrab dengan beberapa di sini, tapi itu juga bahkan Anda atau penonton Anda atau konsumen Anda belum tentu akrab dengan hal-hal seperti ini. Nah, sekarang begini. Sekali lagi ke sini. Yang dicari sama konsumen Anda adalah Sarada 84. Ada lagi misalkan saya tadi kemarin di part 2 Taruna Oksi lagi sebagai contoh. Kemudian juga di atas ada Daihatsu Xenia. Kemudian jika konsumen tidak kenal dengan ketiganya ini, seumpama misalkan bisa menggunakan mobil bekas atau mobil keluarga. Nah, aplikasikan di sini. Misal saya ambil contoh ini dari iklan-iklan di OLX. Nah, misalnya seperti ini. Jual Hyundai Atos, Suzuki R3 GX dan seterusnya. Nah, ini adalah judul iklan yang Anda pasang. Misalkan Anda ingin memasang iklan di OLX, misalkan saya kasih contoh seperti ini. Oke, kalau Anda misalkan sudah punya iklan, tinggal masuk ini sepertinya. Tapi kalau Anda belum punya akun di OLX, Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, semoga ini saya coba dia mau masuk. Semoga ini akunnya masih hidup. Nah, oke, ini akunnya masih hidup. Judul iklan di sini akan lebih baik jika Anda masukkan judul-judul yang sesuai dengan data ini tadi, sehingga konsumen Anda benar-benar akan mudah dalam menemukan Anda di media iklan online, di media iklan internet. Misalkan judul di sini saya tulis mobil keluarga. Kawan kita udah bahas mobil keluarga yang bekas dan murah. Oke, saya tulis misalkan bekas dan murah. Kalau Anda mau tampilkan di sini misalkan Daihatsu Xenia, gini pun boleh, nggak apa-apa, karena toh, nah ini tadi penonton Anda atau konsumen Anda juga memang mencari Daihatsu Xenia. Nah, perkara ini tadi misalkan saya sebutkan di sini murah atau mahal itu kan sesuatu yang sangat relatif. Ada orang mengatakan 100 juta itu mahal, tetapi toh juga ada saja orang yang mengatakan 100 juta itu murah. Nah, sehingga di sini misalkan Anda memang menjual Daihatsu Anda seharga Daihatsu Xenia Anda seharga 100 juta. Misalkan, toh murah atau mahal itu adalah sebuah hal yang relatif. Tetapi data yang kita
pakai kemarin mengatakan yang paling dicari konsumen adalah yang murah. Nah, inilah kesempatan pasar yang bisa Anda garap. Nah, demikian seterusnya. Untuk judul-judul iklan, kemudian di sini ada kategori deskripsi, foto. Ini adalah sangat penting bagi iklan-iklan yang menjual mobil. Paling penting adalah foto. Nanti kita bahas tentang foto. Nah, provinsi, kota, memang jika Anda ada di kota Surabaya, silakan ketik di Surabaya. Misalkan seperti ini. Kenapa lagi saya katakan Surabaya? Karena hasil dari data yang kita bahas di part 2 mengatakan Surabaya. Nah, ini adalah segmen-segmen pasar Anda di sini. Oke, maaf, ini nama adalah sebagai contoh saja, email sebagai contoh, nomor HP Anda taruh di sini. Jika ada pin PP silahkan Anda cantumkan pin PP juga. Dalam memasang iklan di media apapun, contohnya adalah OLX ini tadi, misalkan Anda juga pasang di OLX, Anda pasang di Carmudi, Anda pasang di Raja Mobil, Anda juga pasang lagi iklan di manapun, saya sarankan dan selalu saya sarankan apapun yang ada di sini Anda isi dengan lengkap. Nah, seperti ini kategori mobil. Nah, mobilnya mobil bekas atau mobil baru dan seterusnya. Nah, ini misalkan saya klik Daihatsu. Nah, seperti ini contohnya. Harga pun Anda isi, semuanya ini termasuk deskripsi ini Anda isi. Semakin baik isiannya, semakin lengkap, semakin bagus. Deskripsi iklan tentu adalah yang diperlukan oleh konsumen. Misalkan, jika konsumen mobil itu sangat membutuhkan bagaimana tidak hanya eksterior mobil, tapi juga membutuhkan bagaimana keadaan interior mobilnya. Sehingga akan sangat baik jika dalam memasang iklan Anda memajang foto atau mengupload foto lebih dari satu. Dan sekali lagi, jika foto Anda lebih dari satu pun bukan hanya menunjukkan bagaimana eksteriornya, tapi juga interiornya. Bahkan lebih bagus lagi kalau Anda membuka mesin dan mengupload foto mesinnya di sini. Oke, karena pembeli mobil akan selalu banyak tanya bagaimana keadaan mobil dan tentu mereka membutuhkan gambaran bagaimana mobilnya. Oke, misalkan saya contohkan, semoga di sini ada iklan untuk mobil bekas. Oke, kalau kita ketemu satu contoh iklan bisa kita bahas satu persatu. Oke, tadi saya ambil contoh di sini bagaimana plus minusnya. Nah, ini ada TAF. Misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, contoh foto eksterior. Masih eksterior. Nah, interior yang sepertinya dibutuhkan sama konsumen. Jadi, selain foto eksterior, konsumen juga selalu membutuhkan foto interior. Minimal dia mendapat gambaran bagaimana keadaan mobil yang dia inginkan. Nah, iklan seperti ini ada iklan yang cukup bagus. Ini sudah memuat foto yang lumayan banyak, lumayan lengkap. Eksterior juga sudah komplit, kanan kiri depan belakang juga sudah ada bagaimana keadaan interiornya. Nah, kemudian untuk deskripsi akan lebih baik Anda cantumkan ke deskripsi yang lebih lengkap. Misalkan jika dia mengatakan seperti kaki-kaki fresh baru semua dan seterusnya, biasanya informasi pajak, informasi kilometer itu biasanya juga dibutuhkan oleh konsumen atau calon konsumen yang membeli produk-produk otomotif. Oke, itu ada hal-hal sepele sebetulnya, tapi memang dibutuhkan orang untuk kita tulis di dalam deskripsi. Nah, demikian, ini adalah contoh kita masang iklan di OLX misalkan. Dan demikian juga kita bisa masang iklan di tempat-tempat lain, misalkan kita pasang iklan juga di Carmudi. Halnya pun juga sama, hal-hal yang kita isi juga sama, judulnya juga sama. Yang penting adalah apapun yang Anda tuliskan dalam judul adalah sesuai dengan pendataan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, sehingga kita tahu mau kemana arahnya, mobilnya mau dijual ke kalangan yang mana, apakah mau menggunakan brandnya mobil tersebut, varian mobil tersebut, ataupun menggunakan yang non brand tapi dicari oleh orang seperti yang kita contohkan ini, mobil keluarga
yang murah. Nah, itu mereka tidak menyebutkan brandnya apa. Bagi mereka yang penting mobil keluarga, bisa muat banyak orang, dan harganya relatif murah. Sekali lagi, harga murah atau mahal itu relatif dan sangat relatif. Oke, seperti penampilan car mudi, Anda juga bisa explore lagi di sini. Anda bisa pasang di OLX, pasang di car mudi, pasang di Raja Mobil, dan seterusnya. Nah, ini ada portal-portal iklan yang bisa Anda gunakan baik dengan gratis maupun berbayar. Nah, tips dari saya, kesimpulannya adalah kita sebelum menjadikan sebuah judul, sebelum kita menulis judul, adalah tahap yang paling penting kita pendataan ini tadi, tentang apa yang dibutuhkan sama konsumen Anda, tentang apa yang diinginkan oleh konsumen Anda, tentang apa yang dicari oleh konsumen Anda. Kita tidak melulu, misalkan boleh hari ini kita pasang iklan menggunakan nama Daihatsu Xenia, boleh. Kemudian pasang iklan lagi menggunakan nama mobil keluarga, juga boleh. Sehingga akan ada konsumen yang menemukan Anda dengan pencarian Daihatsu Xenia, juga akan ada konsumen yang menemukan Anda dengan pencarian mobil keluarga, sehingga Anda bisa mendapatkan konsumen, Anda bisa menjaring konsumen lebih banyak. Nah, begitu. Silakan jika Anda ada pertanyaan, diskusi, ataupun ide-ide, bisa Anda berikan di kolom komentar di sini. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Silakan jika Anda merasa materi ini bermanfaat untuk Anda, silakan di-share ke semua sosial media Anda, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video